Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afdina Siregar, NIM 030111828180, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Berikut video PPL 2 saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kakak semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah. Lillah. Nah, di siang hari ini kita akan memulai lagi pelajaran kita tentang tajwid. Yang kemarin kita udah bahas tentang tajwid, mungkin beda-beda, ada yang ikhfa, izhar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang qolah. Nah, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kakak mau absen dulu nih. Anis hadir? Hadir Kak. Anita? Hadir Kak. Denaila? Dia Riri? Hadir Kak. Devani? Hadir Kak. Ya, jadi alhamdulillah ini kita hadir semua. Nah, sebelum kakak melanjutkan pelajaran kita tentang qalqalah, ada satu yang menarik nih. Ada satu hal penting yang harus kita bawahi, yaitu pertanyaan kenapa. Kenapa sih kita harus belajar tajwid? Kenapa sih kita harus belajar qalqalah? Emang baca Al-Quran itu Emang baca Al-Quran itu nggak boleh asal-asalan? Baca Al-Quran itu nggak ada spasinya. Kalau di WA tuh nggak ada spasinya, nggak ada titik komanya. Nah, tidak. Baca Al-Quran itu harus sesuai dengan hak dan mustahabnya. Hak dan mustahab itulah yang dikatakan tajwid. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Muzammil. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila." Apa artinya? Ada yang tahu? Artinya adalah bacalah Al-Quran dengan tartil. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan kita harus membaca Al-Quran dengan tartil. Baca Al-Quran dengan tartil, bukan baca Al-Quran dengan asal-asalan. Kalau kita dulu baca Iqra, bata saja, kalau yang penting tahu tuh huruf-hurufnya, tapi kita nggak memperhatikan di mana letak tajwid-tajwidnya, di mana letak hukumnya. Kalau kita baca WA aja itu pelan-pelan, baca buku itu pelan-pelan, apalagi baca Al-Quran. Kita harus pelan-pelan memperhatikan tajwidnya, memperhatikan huruf-hurufnya. Itulah kita harus hati-hati. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah. Nah, kita harus mengikuti bagaimana cara Rasulullah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disebarluaskan kepada umat manusia. Maka dari itu kita berdoa sama Allah, ya Allah, mudahkanlah lidahku, mudahkanlah lisanku sebagaimana lisannya Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Dengan begitu, hari ini kita coba belajar lagi tajwid qalqalah kita, agar bacaan kita, agar lidah kita bisa sama kayak lidahnya Nabi Muhammad waktu baca Al-Quran, insyaallah. Nah, di sini ya kamu mau jelasin tentang qalqalah. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan qalqalah itu. Nah, kalau secara bahasa, qalqalah artinya bergetar atau guncang.
Nah, kalau secara istilah, qalqalah itu adalah getar makhraj pada saat mengucapkan huruf yang disukunkan. Disukunkan itu artinya huruf yang mati, yang harokatnya sukun atau mati, sehingga terdengar suara tekanan yang kuat. Nah, nanti kita akan tahu lebih dalam pengertian ini setelah kita ke contohnya. Nah, kemudian huruf-huruf qalqalah itu ada 4. Nah, kalau digabung dia jadinya qutbun jadid. Nah, tapi kalau kita dulu waktu masih SD atau TK, biasanya kita tahu huruf-huruf qalqalah itu cara menyingkatnya baju di toko. Nah, kalau ini qutbun jadid. Ini nah, qutbun jadid kalau dipisah ini huruf. Nah, yang ini huruf. Yang ini huruf. Yang ini. Jadi ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf qalqalah. Coba yang pertama huruf. Iya, yang kedua huruf ko. Yang ketiga huruf. Yang keempat huruf. Yang terakhir huruf da. Nah, qutbun jadid. Atau kalau emang kita udah biasa menghafalnya baju di toko, ya baju di toko aja lebih mudah. Nah, qutbun jadid itu huruf-huruf qalqalah. Nah, kemudian yang ketiga ada pembagian qalqalah. Jadi qalqalah itu nggak hanya satu, tapi dia dibagi menjadi 2. Yang pertama ada qalqalah kubro. Yang kedua ada qalqalah subro. Qalqalah kubro yaitu ketika huruf qalqalah. Nah, huruf qalqalah ini tadi yang 4 ini qutbun jadid. Ketika huruf qalqalah berharokat hidup. Nah, kalau berharokat hidup kayak mana tuh barisnya? Nah, kalau berharokat hidup tuh barisnya seperti ini. Dia namanya baris fathah. Baris fathah. Nah, seperti ini. Berharokat hidup yang dibaca mati karena waqaf. Ada yang tahu apa itu waqaf? Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan waqaf? Iya, waqaf itu artinya berhenti. Cara membacanya gimana? Nih, contohnya ada di Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Coba sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Iya, jadi cara membacanya sidalnya ini dia kita pantulkan, dia kita getarkan, kita guncang dia. Ahad. Nah, kemudian pembagian qalqalah yang kedua itu qalqalah qalqalah sugro. Istilahnya qalqalah sugro itu yaitu ketika huruf qalqalah. Nah, huruf qalqalah ini yang 4 ini. Ketika huruf qalqalah yang berharokat sukun, berharokat mati di tengah kalimat. Nah, kalau tadi qalqalah sugro dia di akhir kalimat. Kalau si sugro dia di tengah kalimat. Di tengah kalimat. Contohnya tajri min tahtihal anhar. Nah, yang dikatakan qalqalah sugro itu terdapat di kata tajri. Coba adik-adik sama-sama latihan membaca qalqalah sugro. Taj. Dia kuat. Taj. Kalau rujak nggak boleh ada gini ya, taj. Tapi dia harus kuat. Tajri min tahtihal anhar. Yuk. Tajri min tahtihal anhar. Iya, masya Allah. Ini qalqalah sugro. Jadi qalqalah kubro dia ada di akhir kalimat. Ahad. Nah, qalqalah sugro dia ada di tengah kalimat. Tajri. Jadi tengah nih kan? Nah, ini di akhir, kemudian yang ini di tengah-tengah. Nah, karena semuanya udah paham belum? Udah. Nah, karena semuanya udah paham, jadi kakak mau adik-adik semua cari contoh dari qalqalah ini di Quran surah Al-Fajr, Al-Lahab, dan Al-Bayyinah.
Yuk, kita cari 5 menit, kakak tanya satu-satu yang udah dapat contohnya. Qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Di Al-Fajr, di Al-Bayyinah, dan di Al-Lahab. Udah kan? Nah sekarang kakak mau kalian kasih contohnya. Ambil dulu Adek Anis. Nah Adek Anis udah dapat? Udah kak. Gimana tuh? Di surah Al-Lahab Al-Lahab ayat ayat 2. ayat 2 berbunyi, coba bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, terdapat di mana tuh qalqalahnya? Di Kubro. Di kubro. Qalqalah kubro di situ di kalimat Di kalimat yang huruf apa tuh? huruf ba. Iya, huruf ba. Benar. Adik ini sudah benar. Itu qalqalah Kubro. qalqalah kubro. Kemudian Adik Naila. Adik Naila udah dapat? Di surah Al-Fajr ayat 1. Apa tuh bunyinya? Kayak mana tuh cara bacanya? Coba bacakan. Wal fajr. Di situ qalqalahnya di huruf ya, huruf ja. Huruf ja termasuk di huruf qalqalah. Jadi bacanya wal fajr. Fajr. Jadi si ja-nya itu kita qalqalahkan, kita getarkan keluar. Barakallahu fi. Kemudian Adik Ririn. Adik Ririn, di mana tuh contohnya? Di surah yang tadi, yang Adik udah cari. Al-Lahab. Al-Lahab ayat ayat ketiga. Coba bacakan ayat ketiga surah Al-Lahabnya. Nah, lahab itu kan huruf ba, huruf qalqalah. Jadi cara baca huruf qalqalah tadi harus kita kasih suara tekanan yang kuat. Ab gitu. Coba ulangi sekali lagi. Iya, itu masya Allah. Kemudian Adik Rani, Adik Airin, Anita. Adik Anita di surah dapatnya Al-Bayyinah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ayat ayat 7. ayat 7. Coba bacakan surah Al-Bayyinah ayat 7. Jazaa'ullah man rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Ya, itu qalqalahnya ada di kalimat yang mana tuh? Ada di huruf apa? Da. Ya, huruf da. Nah, itu termasuk yang sughra atau yang kubra? Subro. Ya, yang sughra karena kenapa dia dikatakan qalqalah sughra? Karena dia kalimat tengah. Iya, karena huruf qalqalahnya ada di tengah-tengah kalimat. Jadi dia dikatakan sughra. Nah, itu hari ini pembelajaran kita tentang qalqalah. Ada qalqalah kubra dan ada qalqalah sughra. Coba kakak tanya lagi nih. Huruf-hurufnya apa aja huruf qalqalah? Ya, coba tanpa lihat papan tulis coba. Iya, kalau kita singkat itu bisa jadi qutbun jadin atau baju di toko. Nah, itu qalqalah. Alhamdulillah semuanya hari ini udah pada paham. Lainnya insyaallah. Kita tutup
dulu pembelajaran kita hari ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus baca Al-Quran. Allah mudahkan kita untuk sama lidah kita sama lidahnya Nabi Muhammad ketika membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.